Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 25 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Nurhimsa Sidabutar. Kepada Ibu Nurhimsa, kami persilahkan. Terima kasih. Judul renungan malam kita pada malam ini berjudul Dimeteraikan oleh Pendamaian Kristus. Ayat inti diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kristus di kayu salib tidak hanya menarik manusia kepada pertobatan terhadap Allah karena pelanggaran hukumnya, karena siapa yang Allah ampuni, Ia terlebih dahulu membuat orang itu bertobat, tetapi Kristus telah memuaskan keadilan. Ia telah menawarkan dirinya sebagai pendamaian. Darahnya yang mengalir, tubuhnya yang patah, memenuhi tuntutan hukum yang dilanggar. Dan dengan demikian Ia menjembatani jurang yang telah dibuat dosa. Ia menderita dalam daging, supaya dengan tubuhnya yang memar dan patah, Ia dapat menutupi orang berdosa yang tidak berdaya. Kemenangan yang diperoleh pada kematiannya di Kalvari menghancurkan selamanya kuasa menuduh setan atas alam semesta dan membungkam tuduhan-tuduhannya bahwa penyangkalan diri tidak mungkin dengan Allah dan oleh karena itu tidak penting dalam keluarga manusia. Kristus tanpa dosa jika tidak hidupnya dalam daging manusia dan kematiannya di kayu salib tidak akan lebih berharga dalam memperoleh kasih karunia bagi orang berdosa daripada kematian orang lain manapun. Sementara Ia mengambil kemanusiaan, itu adalah kehidupan yang diambil dalam persatuan dengan keilahian. Ia dapat meletakkan nyawanya sebagai imam dan juga korban. Ia mempersembahkan dirinya tanpa cacat kepada Allah. Pendamaian Kristus memeteraikan selamanya perjanjian kasih karunia yang kekal. Itu adalah pemenuhan setiap syarat yang dengannya Allah menggantungkan komunikasi yang bebas dari kasih karunia kepada keluarga manusia. Setiap penghalang kemudian dihancurkan yang menghalangi pelaksanaan kasih karunia, belas kasihan, damai sejahtera, dan kasih yang paling bebas kepada yang paling bersalah dari ras Adam. Di pengadilan di atas, Kristus memohon untuk gerejanya, memohon untuk mereka yang Ia telah membayarnya dengan harga penebusan darahnya. Berabad-abad, zaman berjaman, tidak akan pernah mengurangi kemanjuran pengorbanan pendamaiannya. Baik hidup maupun mati, tinggi maupun dalam, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukan karena kita memegangnya dengan begitu kuat, tetapi karena Ia memegang kita dengan begitu erat. Jika keselamatan kita bergantung pada usaha kita sendiri, kita tidak dapat diselamatkan. Tetapi itu bergantung pada Dia yang berada di balik semua janji. Pegangan kita padanya mungkin tampak lemah, tetapi kasih-Nya adalah kasih seorang saudara yang lebih tua. Selama kita mempertahankan persatuan kita dengannya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari tangan-Nya. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Nurhimsa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Allah menjadi terputus atau terpisah. Dosa membawa penghukuman dan maut atau kematian. Tidak ada manusia yang sanggup menebus dirinya sendiri. Karena itu, manusia membutuhkan juru selamat yang mampu menjembatani jurang antara manusia dan Allah. Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Dosa menjadi jurang pemisah antara kita manusia dengan Allah yang adalah sumber kehidupan. Maka jika sumber kehidupan itu terputus, kita manusia mati. Roh Nubuat di dalam Councils on Stewardship halaman 23 paragraf 3 berkata, Allah adalah sumber kehidupan dan terang dan sukacita bagi alam semesta. Hubungan kita manusia dengan Allah yang adalah sumber kehidupan kekal, sebagaimana sebelum manusia jatuh dalam dosa, telah terputus. Inilah maksud setan. Apakah hubungan itu dapat terjalin kembali? Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 25, paragraf 3 berkata, adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Akan tetapi, dalam Kristus, kita dihubungkan lebih erat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Hubungan kita manusia dengan Allah dapat terjalin kembali melalui Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan diperdamaikan dengan Allah. Allah mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan dengan manusia melalui pendamaian. Allah memperdamaikan manusia dengan dirinya sendiri dengan mengaruniakan anaknya untuk mati bagi kita. Melalui anaknya, hubungan manusia dengan Allah bahkan menjadi lebih erat daripada sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Oleh sebab itu, Yohanes berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Namun, setan menuduh Allah hanya mencari penghormatan bagi dirinya sendiri, serta tidak mau menyangkal diri dan berkorban. Namun, tuduhan itu adalah bohong. Roh Nubuat di dalam The Great Controversy, edisi 1888, halaman 502, paragraf 3 berkata, tuduhan bohong setan terhadap karakter dan pemerintahan ilahi muncul dalam terang yang sebenarnya. Dia menuduh Allah hanya mencari peninggian dirinya sendiri dalam menuntut kepatuhan dan penurutan dari ciptaannya. Dan telah menyatakan bahwa sementara pencipta menuntut penyangkalan diri dari semua yang lain, dia sendiri tidak mempraktekkan penyangkalan diri dan tidak berkorban. Sekarang terlihat bahwa demi keselamatan ras yang jatuh dan berdosa, penguasa alam semesta telah membuat pengorbanan terbesar yang dapat dibuat oleh kasih, karena Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Allah Bapa telah menunjukkan pengorbanan kasih yang terbesar dengan mengaruniakan anaknya untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Melalui hal ini, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 menyingkapkan kebohongan setan tentang karakter Allah Bapa.
Kristus rela mati menggantikan manusia berdosa. Darahnya yang tercurah memenuhi tuntutan hukum Allah. Di kayu salib, Yesus menjadi korban yang sempurna bagi dosa manusia. Melalui pengorbanannya, jalan keselamatan dibukakan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 762, paragraf 4 berkata, melalui kehidupan dan kematiannya, Kristus membuktikan bahwa keadilan Allah tidak menghancurkan belas kasihannya, tetapi bahwa dosa dapat diampuni dan bahwa hukum itu benar dan dapat ditaati dengan sempurna. Tuduhan setan terbukti salah. Allah telah memberikan kepada manusia bukti yang tidak dapat disangkal tentang kasih-Nya. Kristus membuktikan keselarasan antara keadilan dan belas kasihan Allah, pengampunan dosa, dan kemampuan untuk menuruti hukum Allah dengan sempurna. Hukum tidak dapat dirubah, karena itu adalah salinan karakter Allah Bapa. Karena itu, Allah Bapa mengorbankan dirinya di dalam anaknya. Keadilan dan kasih bertemu di dalam anaknya. Mazmur 85 ayat 11. Kehidupan Kristus tanpa dosa dan bersatu dengan keilahian, pengorbanannya menjadi pendamaian yang sempurna dan memeteraikan perjanjian kasih karunia yang kekal. Kini, tidak ada penghalang bagi manusia untuk menerima kasih, belas kasihan, dan damai sejahtera Allah melalui iman kepada Kristus. Roh Nubuat di dalam Our High Calling, halaman 118, paragraf 3 berkata, kebangkitan Kristus dari kematian adalah meterai Bapa atas misi Kristus. Itu adalah ungkapan publik dari kepuasannya yang sempurna dalam pekerjaan pendamaian. Ia menerima pengorbanan yang telah dibuat Yesus bagi kita. Itu adalah segala yang Allah tuntut, sempurna dan lengkap. Ketika di kayu salib, Yesus mengucapkan seruan, sudah selesai. Kemuliaan dan sukacita menggetarkan sorga, dan kekalahan menimpa persekutuan kejahatan. Dan ia telah membuka pintu-pintu gerbang kemuliaan kekal, sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hubungan kita dipersatukan kembali dengan Allah Bapa melalui kematian anaknya dan dimeteraikan oleh kebangkitannya dari kematian. Setan dan kuasa mautnya telah dikalahkan dan musnah. Yesus membuka jalan baru dan hidup kepada Bapa agar kita yang percaya kepada Yesus beroleh jalan masuk kepada Bapa dan diperdamaikan serta diadopsi kembali oleh kuasa Roh Kristus agar kita semua menjadi anak-anak Allah dan tidak binasa, melainkan mewarisi hidup yang kekal. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa hubungan kami dengan Bapa yang adalah sumber kehidupan dipersatukan kembali oleh kematian anak-Mu, Yesus Kristus. Biarlah Yesus berkuasa dan menuntun kami kembali kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu, Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga hubungan kami dengan Bapa tetap terjalin. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Dia datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.